Untuk sesi selanjutnya nih sudah ada Pak Novidian Natasya. Pak Novi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, teman-teman, Pak Novi ini merupakan suhu dari segala suhu nih kalau menurut saya dalam penggunaan learning management system yang akan Bapak Ibu serta teman-teman gunakan selama berkuliah online di Unsia. Nah, beliau ini adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Unsia. Kepada yang terhormat Bapak Novidian Natasya, Eskom MMSI, silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Aryani. Yang penting bukan suhu pendek ya, Mbak Ya. Aryani. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman dan Mbak Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Berasia. Maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan juga rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa baru Universitas Berasia. Salam kenal, salam sehat selalu. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh eh, Pak Ikhwani. Beliau adalah Kepala Biro Administrasi Akademik. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ikhwani berupa LDP atau Learning Design Process, tentunya akan diimplementasikan di aplikasi LMS yang nanti akan saya tampilkan secara langsung. Hari ini saya tidak jadi didampingi oleh Mbak Putri, Pak Abdu dan Mbak Aryani karena Mbak Putri sedang tidak enak badan. Tentunya saya jadi kesepian gitu ya. Tapi nggak apa-apa Saya karena bantu menemani Pak Noping. ya, Tapi oke. saya nggak ikut ngomong. Oke, baik, baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, langsung saja karena waktu saya sangat pendek. Saya akan share screen. Pertama, saya akan menyampaikan terkait sistem informasi akademik. Nanti saya akan lanjutkan apa namanya learning management system. Oke, eh, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah bisa dilihat, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sudah, Pak Novi. Sudah ya. Baik, eh, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah tampilan awal untuk sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk memanage ya, memanage proses perkuliahan di Universitas Berasia. Yang dimaksud memanage proses perkuliahan di sini adalah mulai dari Bapak Ibu menyiapkan mata kuliah apa saja yang akan diikuti dalam setiap semesternya atau yang sering disebut dengan kartu rencana studi. Sampai dengan nanti jika Bapak Ibu sudah selesai proses perkuliahannya, paling cepat 3,5 tahun, Bapak Ibu juga tetap menggunakan sistem informasi akademik ini untuk mendaftar wisuda. Tentunya ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian, yaitu saat-saat prosesi wisuda. Oke, bagaimana cara mengakses sistem informasi akademik? Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa bisa menuliskan di apa di sini ya, di paling atas ya. Ini akademik.unsia.ac.id. Sekali lagi akademik.unsia.id ya untuk URL-nya. Dan nanti akan tampil tampilan seperti ini paling tidak. Dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa silakan memasukkan akunnya. Nah, di awal masuk nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor induk ya, nomor induk, kemudian password ya. Di awal masuk ke sistem akademik, rekan-rekan mahasiswa silakan gunakan nomor induk sebagai akun pengguna. Kemudian password yang digunakan adalah 4 digit tanggal lahir, kemudian 2 digit bulan dan 2 digit tanggal lahir ya. 4 tahun, 2 bulan, 2 lahir. Nah, setelah masuk, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan akun email yang digunakan untuk login selanjutnya. Jadi, rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses sistem akademik menggunakan
email yang terdaftar. Nah, dimasukkan akun emailnya, kemudian dimasukkan passwordnya. Passwordnya bisa disesuaikan, jadi password defaultnya itu adalah tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Nanti silakan disesuaikan supaya lebih secure atau lebih aman. Nah, setelah masuk, maka akan tampil tampilan seperti ini, rekan-rekan mahasiswa. Ini kebetulan saya pinjam salah satu mahasiswa Unsia yang beliau sangat senior tapi semangatnya sangat luar biasa. Beliau ini sudah berumur 60 tahun lebih kalau tidak salah karena kebetulan saya pernah mengajar beliau. Eh, di tampilan awal ini ada beberapa menu yang bisa diakses. Yang pertama adalah beranda. Ini adalah beranda di mana di beranda ini rekan-rekan mahasiswa dapat melihat informasi terkait IPS. IPS itu adalah indeks prestasi semester, kemudian IPK. IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi jika Bapak Ibu sudah melalui beberapa semester, maka IPS itu nanti diakumulasikan menjadi IPK. Nah, ini akan terlihat grafiknya. Kemudian di halaman beranda juga dapat dilihat jadwal perkuliahan. Nanti akan tampil ya di sini Bapak Ibu apa jadwal kuliah. Kemudian juga bisa dilihat jadwal ujian semester dan juga jadwal tugas akhir jika sudah eh, memasuki proses tugas akhir. Di sebelah kanan ini ada total tagihan dan juga ada informasi terkait kalender akademik. Eh, Untuk mengetahui jadwal secara detail, teman-teman mahasiswa dapat mengklik menu jadwal. Nah, di sini ada beberapa submenu. Yang pertama, pengumuman. Pengumuman ini ada, mohon maaf, saya login dulu. Nampaknya terlalu lama tadi. Baik, saya ulang ya. Jadi ini halaman beranda ya. Kemudian saya coba tampilkan menu jadwal. Di sini ada pengumuman. Ini adalah pengumuman-pengumuman yang bisa dilihat, di mana pengumuman ini biasanya disampaikan oleh Biro Administrasi Akademik, karena biasanya pengumuman terkait kegiatan akademik. Eh, Teman-teman bisa melihat informasi detailnya di sebelah kanan. Ini ada aksi, kemudian klik detail, dan bisa kita download informasi atau pengumumannya. Nah, ini ya. Kemudian eh, di menu berikutnya ada kalender akademik. Ini adalah kalender akademik. Rekan-rekan mahasiswa dapat melihat kegiatan apa saja yang dilakukan selama satu semester ke depan. Ini bisa dipilih periode atau semesternya. Nah, ini ya bisa dipilih, kemudian dilihat informasi kegiatannya. Selanjutnya eh, jadwal minggu ini. Jadwal minggu ini adalah jadwal kegiatan atau perkuliahan setiap minggunya. Namun perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, tadi pada saat penyampaian LDP sudah disampaikan bahwa proses perkuliahan itu dilakukan selama 1 minggu. Ya, proses perkuliahan dilakukan selama 1 minggu, namun tepatnya mulai dari Rabu sampai dengan hari Minggu. Jadi jika jika teman-teman mahasiswa sekalian melihat ada jadwal misalkan Senin, kemudian Selasa, Rabu dan seterusnya, abaikan saja karena memang ini tetap harus kami setting untuk pelaporan ke Dikti ya atau ke Forlab.
Namun memang di dalam proses perkuliahan itu dilakukan selama 1 minggu. Sebenarnya Senin sampai dengan Minggu, rekan-rekan. Tapi biasanya Senin Selasa sesuai LDP itu digunakan untuk mempersiapkan materi oleh Bapak Ibu dosen. Dan untuk aktivitas mahasiswa biasanya dimulai dari Rabu sampai dengan. Oke, sekali lagi ya, ini penting sekali karena biasanya teman-teman mahasiswa baru ini agak bingung. Kok ada jadwal hari Senin atau mungkin ada jadwal hari Selasa. Abaikan saja jadwal itu, yang penting adalah proses perkuliahan di setiap sesinya itu dilakukan dari hari Rabu sampai dari hari Minggu. Eh, Hari apapun jadwalnya atau jadwal yang tertera di sistem akademik. Kemudian jadwal semester ini, ini jadwal semester ini sama ya, tertera harinya, namun sekali lagi nggak usah bingung, gitu ya. Di sini nanti akan terlihat materi-materi yang disampaikan di setiap mata kuliah ya. Dan bisa dilihat juga materi-materi atau jadwal di periode sebelumnya. Kemudian di menu berikutnya, di menu akademik, ini ada beberapa submenu, di antaranya pengisian KRS. Nah, ini pengisian KRS. Jadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pengisian KRS itu bisa dilakukan atau dilakukan oleh teman-teman setelah semester 2 atau 3, setelah semester 1 ya, semester 1. Karena biasanya di semester awal itu biasanya KRS-nya sudah dipaketkan oleh sistem, bagian akademik. Teman-teman tinggal mengikuti proses pemilihan. Namun selanjutnya di semester berikutnya teman-teman harus mengisi KRS ya, mengisi KRS. Bagaimana cara mengisi KRS? Nanti tim IT, tim helpdesk akan membuat semacam tahapan bagaimana cara mengisi KRS. Karena kebetulan di sini sudah terisi, maka eh, tidak bisa saya lakukan ya karena saya minjam akun gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat hasil pengisian KRS. Kebetulan Pak Marnoto ini sudah mengisi KRS dan beliau sudah tugas akhir. Dan proses pengisian KRS ini harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Jadi proses pengisian KRS harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, bagaimana media komunikasi yang bisa digunakan? Bisa melalui yang tertera di sini ya, di menu bawah nih ada konsultasi KRS. Nah, di sini rekan-rekan bisa bertanya ya, bertanya terkait mata kuliah yang akan diambil. Nah, nanti akan direspon oleh dosen pembimbing akademik. Atau bisa berkomunikasi secara langsung jika diperkenankan ya, jika diperkenankan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, itu bisa via grup ya. Nah, bisa juga dicetak KRS-nya, diklik saja. Nah, akan tampil seperti ini, kemudian dicetak ya. Oke, itu tadi terkait pengisian KRS. Kemudian eh, riwayat KRS. Jadi KRS-KRS yang sudah diambil sebelumnya bisa kita lihat kembali. Tinggal dipilih saja periode yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, periode genap 2002-2003. Nah, ini bisa kita lihat mata kuliah apa saja yang sudah diambil. Ya. Perlu diperhatikan bahwa batas maksimal SKS itu adalah 24. Jadi tidak bisa lebih dari. Kemudian di sini juga ada menu konsultasi, sama ya dengan menu yang tadi sudah saya coba, saya demokan. Klik konsultasi, nanti bisa bertanya terkait KRS. Kemudian di sini ada menu aksi. Menu aksi ini bisa digunakan untuk mencetak KRS ya. Tadi sudah saya tampilkan. Kemudian kita bisa melihat histori perubahan KRS juga ya. Ini perubahan KRS juga bisa kita lihat. Kemudian ada histori presensi.
KRS dan cetak absensi. Ini juga bisa. Nah, ini bisa terlihat nih di apa periode genap 2020 kehadirannya seperti apa atau presensinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini setiap mata kuliah terlihat ya kewirausahaan ini hadir 16 eh, sesi. Kemudian bisnis intelijen ini ternyata ada alfa 1 dan seterusnya. Eh, Kemudian ada menu nilai eh, maaf mengulang. Mengulang ini artinya menu yang digunakan untuk melihat apakah ada mata kuliah yang diulang. Jadi biasanya dalam satu semester itu kalau kita tidak optimal di dalam belajar ada yang harus mengulang. Karena apa? Karena nilainya eh, D ya, nilainya D. Jadi nilai D ini harus diulang. Kalau C opsional ya bisa diulang bisa tidak. Nah, tinggal dilihat saja daftar mata kuliah apa saja yang harus diulang. Kemudian di menu berikutnya, menu tingkat akhir. Artinya ini adalah menu atau sub-sub menu yang digunakan untuk berkonsultasi untuk apa namanya mendaftar proposal, mendaftar tugas akhir sampai dengan pengajuan yudisium dan juga pengajuan wisuda. Ya. Nah, kita coba lihat klik konsultasi. Nah, di sini eh, menu untuk melihat konsultasi. Nah, konsultasi yang dilakukan di sini karena ini menu tingkat akhir adalah konsultasi eh, biasanya terkait bimbingan tugas akhir. Namun memang konsultasi-konsultasi terkait KRS juga akan apa, muncul di sini ya, akan muncul di sini. Kemudian eh, caranya bagaimana? Caranya diklik saja di pojok sebelah kanan, ini ada tambah, kemudian dimasukkan eh, tanggal konsultasinya, kemudian topik yang ingin dibahas apa, kemudian diisi keterangannya dan pesan yang ingin disampaikan apa, kemudian simpan. Maka eh, isian yang kita lakukan ini akan dibaca oleh dosen pembimbing. Pembimbing akan merespon pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya kegiatan pendukung. Nah, ini kegiatan pendukung eh, ini adalah menu yang digunakan untuk SKPI teman-teman mahasiswa. Jadi ada banyak sekali kegiatan. Nah, ini di sini ada kegiatan bela negara, penelitian reguler, membangun desa dan seterusnya ya. Ini semua bisa ditulis atau bisa ditampilkan di sini nanti sebagai apa namanya sebagai kegiatan atau sertifikat pendamping ijazah SKPI. Kemudian, nah selanjutnya adalah pendaftaran proposal. Pendaftaran proposal ini dimaksudkan untuk mendaftarkan tugas akhir yang akan kita lakukan atau penelitian yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Tinggal klik saja tambah, kemudian diisikan topiknya karena ada tanda merah ini harus diisi. Kalau nggak ada, nggak wajib. Ini topik dalam bahasa Inggris, kemudian judul dan judul dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa di sini dituliskan abstraknya. Supaya apa? Supaya dosen pembimbing itu bisa mengetahui atau mendapatkan gambaran penelitian yang akan dilakukan. Dan simpan ya, kan nanti akan masuk ke dalam daftar atau listing dosen pembimbing atau kaprodi. Kemudian daftar tugas akhir. Setelah proses pendaftaran proposal dan disetujui, gitu kan, langkah berikutnya adalah memasuki tahapan proses pembimbingan. Proses pembimbingan dan pada akhirnya nanti
daftar tugas akhir. Ya, ini contohnya. Kita bisa lihat ini ada aksinya ya. Aksinya di sini ada proses bimbingan, kemudian ada rekap percakapan, syarat ujian, jadwal ujian, nilai akhir ini bisa kita lihat. Ini detailnya, detail. Oke, ini detail kegiatan atau aktivitas. Proses bimbingannya bisa kita lihat, ini ada proses bimbingan ya. Kemudian rekap percakapan, ini juga bisa dilihat ya. Rekap percakapan dilihat. Kemudian informasi terkait syarat ujian, ini juga bisa dilihat ya. Kita harus melakukan pembayaran biaya ujian TA, kemudian jumlah bimbingan, laporan, lulus SKS. Nah, ini adalah syarat-syarat sidang skripsi yang harus dipenuhi. Baru nanti ujian skripsi. Kemudian jadwal ujian nanti kalau sudah dijadwalkan oleh Kaprodi nanti akan tampil. Dan setelah ujian tentunya akan dapat dilihat nilai ujiannya dan juga nilai akhir ya. Nah, itu untuk menu daftar tugas akhir. Nah, setelah dinyatakan lulus, teman-teman bisa mengajukan yudisium. Nah, kebetulan karena di sini belum, maka masih close ya, masih close. Biasanya kalau sudah dinyatakan lulus, maka di sini akan terbuka untuk melakukan proses pendaftaran yudisium. Nah, setelah yudisium, selanjutnya adalah pendaftaran wisuda. Ini juga belum terjadwal karena memang Pak Marnoto ini belum lulus gitu ya. Nanti kalau sudah lulus maka akan tampil di sini menu atau isian atau form pendaftaran peserta wisuda. Kemudian menu yang terakhir yaitu hasil studi. Hasil studi ini ada dua, KHS dan transkrip. Apa bedanya? KHS ini adalah kartu hasil studi di setiap semester. Ya. Kartu hasil studi ini adalah hasil studi di setiap semester. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di genap 2023 ini IPS-nya 4 ya. Nah, kita bisa melihat histori sebelumnya ya. Nah, ini juga sama IP-nya 4 ya. Dan kita juga bisa melakukan pencetakan KHS tersebut. Nah, ini hasil studinya. Kemudian selanjutnya ada transkrip. Nah, apa bedanya KHS dengan transkrip? Kalau KHS itu laporan per periode atau per semester, transkrip ini adalah kumpulan ya, kumpulan hasil studi setiap semester. Maka akan tampil tampilan secara menyeluruh dari seluruh mata kuliah yang sudah diambil di setiap semester. Nah, ya, ini terlihat sudah 144 SKS yang sudah ditempuh ya. Kurang 4 SKS lagi untuk dinyatakan mencukupi karena untuk bisa dinyatakan lulus harus lulus 144 SKS minimal. Jadi 4 SKS ini ada skripsi ya. Oke, baik. Itu menu-menu yang tadi sudah kita lihat bersama di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini sebenarnya juga ada menu, Bapak Ibu. Ini ada gambar lonceng, ini adalah notifikasi jika ada notifikasi dari entah itu dari aktivitas kita bertanya dengan dosen pembimbing nanti akan direspon, nanti akan muncul di sini. Kemudian ada menu di tengah ya, ini beberapa menu yang submenu yang bisa diakses, ada seleksi mahasiswa, CBT, kampus, edlink, forum kelas dan kuesioner. Namun biasanya nggak digunakan ya. Kemudian di sini di gambar foto itu ada panah bawah. Nah, ini ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ini ada data mahasiswa. Saya tidak klik data mahasiswa karena ini confidential. Jadi data mahasiswa itu isinya adalah profil kita. Nah, yang status semester boleh saya klik. Di mana status semester ini menunjukkan aktivitas per semester ya. Ini periode awal sampai akhir ya, semester 1 sampai semester 7 gitu ya. Ini ada historinya, IPS-nya berapa, tempo SKS lulusnya berapa, gitu ya. Kemudian, kemudian,
kemajuan belajar juga penting untuk dilihat rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah early warning system ya. Early warning system itu maksudnya ya sebagai warning saja jika jika prosesnya itu sudah sampai ke kuning. Nah, ini ya. Ini kan semester 1, 2, 3 sampai semester 7, oke, masih aman karena memang paling bisa lebih cepat maksimal atau paling cepat ya, paling cepat 7 semester. Nah, ketika sudah masuk 8 semester ini ide apa ya, isinya pasnya gitu ya. Namun kalau sudah masuk ke 9, 10 ini adalah semester peringatan, artinya rekan-rekan sudah melampaui batas gitu ya. Apalagi sudah masuk ke zona merah. Nah, ini 14 ini sudah terakhir ya. Artinya teman-teman nanti akan masuk ke zona DO. Jadi harapannya paling mentok itu 8 semester untuk bisa lulus. Dan informasi ini bisa dicetak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada tugas akhir prosesnya ya. Kemudian ada apa namanya informasi terkait SKS, indeks prestasi gitu ya. Kemudian SKS yang ditempuh ini ada grafik-grafik yang mempermudah untuk mengambil keputusan tentunya. Di sini bisa juga dicetak. Nah, hasil pencetakannya bisa dilaporkan ke misalkan ke tempat kerja atau mungkin orang tua ya kalau yang eh, apa masih punya orang tua gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada hmm, berhenti studi. Nah, bagaimana cara untuk mengajukan berhenti studi? Namun perlu ketahui jangan sampai ini diklik ya. Kalau berhenti sebentar nggak apa-apa atau yang dinamakan cuti oke lah. Tapi kalau berhenti seterusnya mohon tidak dilakukan ya. Selesaikan sampai batas yang sudah ditentukan ya. Paling cepat 7 semester, maksimal 8 semester. Jangan sampai berhenti. Tapi berhenti sementara boleh cuti ya. Nah, nanti bisa diklik di sini. Cuti akademik ya. Bisa diklik di sini. Nah, diklik saja cuti, kemudian dimasukkan alasan cutinya ya. Kemudian disimpan. Oke, kemudian selanjutnya ada tagihan mahasiswa. Kita bisa melihat eh, informasi terkait tagihan di sini ya, pembayarannya menggunakan apa, gitu kan. Kemudian ada juga informasi terkait riwayat keuangan. Ini kita bisa melihat histori uang yang sudah kita bayarkan ke Unsia. Nah, jadi kami sangat transparan sehingga teman-teman sekalian bisa melihat detail transaksi sampai dengan bisa mencetak pembayaran yang sudah dilakukan. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian tadi untuk aplikasi akademik ya. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi setelah saya menyampaikan LMS, karena waktunya juga sangat terbatas, saya cepat saja ya. Mbak Putri bisa dengar saya, Mbak Putri. Bisa, Pak? Oke, Mbak Putri, akun akun yang mahasiswa belum dikirim ya, Sudah saya kirim, Pak. Izin ke WA. WA ya. Ya. Atau saya aja yang bantu share screen, Pak? Boleh, boleh. Langsung ke ini aja ya. Ke add linknya aja ya. Jangan pakai PPT biar biar praktek langsung. Boleh, boleh. Oke. Oke. Saya stop dulu ya. Waktunya kurang berapa Mbak Aryani? Kurang berapa menit waktunya? Sekitar 17 menit lagi, Pak. Oke, jadi waktunya sudah sangat mepet sekali rekan-rekan mahasiswa. Saya harus mempercepat ya. Kalau tadi mungkin hanya 60-70 kilometer per jam, nah, saya akan percepat menjadi 100 kilometer per jam. Baik, terima kasih Mbak eh, Putri. Langsung saja masuk ke Adlink. Oke, eh, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa LMS yang kita gunakan
bisa diakses melalui laptop, melalui gadget atau melalui mobile berbasis Android ya, berbasis Android nanti bisa diinstal ya. Nah, kebetulan ini saya tampilkan untuk akses LMS menggunakan laptop. Nah, setelah URL-nya apa? Bisa masuk ke kuliah.unsia.ac.id atau di situ edlink.id ya. Tapi akan lebih mudah kalau rekan-rekan gunakan alamat kuliah.unsia.ac.id. Nah, kemudian dimasukkan akunnya. Akunnya itu sama dengan akun sistem informasi akademik ya. Jadi kalau sudah disetting menggunakan email, nah akun yang digunakan di LMS itu juga bisa menggunakan email dengan password yang sama. Nah, setelah masuk, maka akan tampil tampilan beranda. Ya. Kemudian rekan-rekan bisa melihat berbagai macam informasi ya. Mulai di sebelah kiri itu ada informasi terkait tugas ya, tugas atau apa ya, biasanya tugas ujian gitu ya, nanti akan terlihat ya apakah tugas itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat tugas sebelum UAS. Nah, diklik saja itu nanti akan masuk ke tugas ya. Back, coba back, back, kembali, kembali. Oke, nah, kembali ke menu beranda, beranda. Nah, oke ya. Jadi di situ akan tampil tugas UTS UAS gitu ya. Kemudian di tengah itu ada icon-icon untuk survei, untuk info, untuk acara gitu ya. Kemudian ada timeline. Timeline ini berisi terkait informasi-informasi, ya, baik informasi khusus ya atau informasi kelas ya. Bisa ada klik, ada semua, ada kelas, ada berita. Ini bisa diklik ya. Nah, ya. Nah, ini semua ya, semua informasi itu masuk. Nah, nanti bisa diklik berita, itu informasi terkait berita dan informasi terkait kelas. Kemudian di paling kanan itu ada jadwal minggu ini, tapi sekali lagi jangan terpengaruh oleh jadwal berdasarkan hari yang ada di sistem akademik ya. Proses perkuliahan tetap Rabu sampai Minggu. Kemudian berita kampus bisa diakses atau bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, next ke menu yang utama yaitu menu ruang kelas. Jadi rekan-rekan ketika ingin masuk ke dalam kelas silakan klik menu ruang kelas, kemudian masukkan periodenya ya, masukkan periodenya, kemudian cari kelas ya. Nah, di sini ada banyak sekali informasi atau kelas-kelas yang eh, diampu atau yang diambil di semester tersebut. Nah, silakan dipilih salah satu kelas. Oke, nggak apa, misalkan sistem basis data ya. Nah, di sini eh, rekan-rekan bisa melihat halaman setiap kelas. Kebetulan ini kelas sistem basis data yang diakses, di mana di atas itu ada informasi kode kelas, kode pengajar, jumlah anggota, sampai periode akademik. Nah, di sebelah kiri ini ada menu informasi kelas, ya, kemudian diskusi, ya. Diskusi ini adalah menu di mana ketika dosen maupun mahasiswa beraktivitas, maka akan muncul di sini timelinenya. Akan muncul di sini ya, di sebelah tengah ini ya, akan muncul. Nah, kemudian di sebelah kanan juga akan terlihat tugas yang belum dikumpulkan, presensinya juga akan terlihat. Hadirnya, sakitnya, izinnya maupun apanya. Dan kita juga bisa melihat detail presensinya, gitu ya. Diklik saja detail presensinya, maka akan tampil detail presensi setiap sesi. Dari sesi 1 sampai sesi ke-16. Ditutup, Mbak. Oke. Nah, sekarang kita ingin masuk ke setiap sesi pembelajaran. Kita klik menu sesi pembelajaran. Nah, kita lihat di tengah ini ada RPS, ada pustaka, ada virtual lab gitu ya. Pustaka ini adalah apa ya istilahnya referensi ya, referensi yang digunakan, dan juga virtual lab itu nanti jika ada link-link yang kita arahkan ke virtual lab. Nah, sama seperti perkuliahan konvensional. Oh ya, di bawah ini ada naik dulu, Mbak. Sebentar. Nah, ini tujuan instruksional umum ini adalah apa informasi terkait kita itu mau belajar apa saja, gitu ya. Nah, nanti bisa diunduh RPS-nya secara lengkap ya, diunduh berkas, gitu ya. Kemudian ke bawah di situ ada 16 sesi
yang harus diikuti selama 1 semester. Sebagai contoh, di sesi pertama bisa diklik saja. Di sini kebetulan ada 5 materi ya, ada 5 materi yang saya sampaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ihwani bahwa proses perkuliahan di Unsia itu secara sinkron dan asinkron. Nah, yang dimaksud sinkron itu seperti apa, yang dimaksud asinkron itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kebetulan ada 5 materi, dan 5 materi ini semuanya masih dalam asinkron ya. Nah, di sini ada PPT pengenalan basis data, modul pengenalan basis data, e-book sistem basis data, RPS dan video pembelajaran pengenalan sistem basis data. Ini masih asinkron. Nah, kita coba lihat salah satu, misalkan PPT, diklik saja. Ini PPT. Nah, PPT ini bisa di-download ya, rekan-rekan, diunduh saja. Nanti akan tampil PPT-nya ya, atau bisa langsung dibaca. Nah, ini bisa langsung di-save gitu ya. Atau diklik PPT-nya. Coba diklik PPT-nya, Pak. Bukan, bukan. Nah, bisa enggak? Oke. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Jadi gini, rekan-rekan mahasiswa. Di presensi atau bedakan antara presensi dan student engagement. Presensi itu aktivitas yang dilakukan oleh dosen untuk menentukan apakah aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Maksudnya gimana? Jadi aktivitas di dalam seminggu itu ada proses mendownload materi, ada proses melihat materi, ada proses melihat video, proses mengerjakan tugas kalau ada, ya kan? Ada proses apa lagi? Vicon atau Vicon ini ada sinkron ya. Nah, jadi berbeda antara download dengan melihat. Jadi di tampilan student engagement itu ada kaitan juga. Jadi akan terlihat teman-teman itu membaca, jadi melihat. Jadi ini tadi kan diklik ya, diklik filenya itu akan tampil PPT, teman-teman langsung baca ya, langsung bisa baca. Nah itu membaca ya. Tapi kalau teman-teman klik yang sebelah kanan itu download. Nah di halaman dosen itu akan terlihat teman-teman membaca atau mendownload atau melakukan dua-duanya. Pun begitu di student engagement, ini juga akan terrecord secara detail. Makanya kadang ada teman-teman protes, kok student engagement saya belum memenuhi 100%. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena ternyata di setiap aktivitas itu harus dilakukan untuk memenuhi 100%. Gitu ya. Namun sekali lagi ya, ini biar biar nggak terlalu eh, confused ya, bingung ya. Student engagement ini digunakan untuk tadi early warning juga untuk kita, untuk Bapak Ibu dosen, sejauh mana teman-teman itu beraktivitas. Namun untuk proses presensi ada menu khusus ya, ada menu khusus yang digunakan dosen untuk menentukan teman-teman itu hadir atau tidak, untuk menentukan teman-teman itu hadir atau tidak. Jadi ada tabel khusus di mana di situ teman-teman akan terlihat apakah teman-teman mendownload materi, melihat materi, mengikuti Vicon, melihat video berapa lama, itu terlihat ya. Jadi bagi dosen itu sudah dapat melihat seluruh aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu dosen untuk melakukan presensi. Apakah teman-teman beraktivitas atau tidak. Kalau sama sekali tidak beraktivitas ya, sama sekali tidak beraktivitas, maka dosen akan mengalpakan ya, mengalpakan teman-teman sekalian. Namun kalau sudah beraktivitas, paling tidak 2 aktivitas ya, membaca, mendownload, apalagi dilengkapi dengan melihat video, tentunya aktivitasnya itu akan apa namanya, akan dianggap sebagai kehadiran atau teman-teman sudah dianggap hadir. Nah, ini gambaran terkait student engagement score, gitu ya. Nah, ini terlihat ya, kurang aktif, kurang aktif. Ini terjadi seperti itu kenapa? Yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada aktivitas yang tidak dilakukan. Kan ada banyak ya tadi, ada membaca, mendownload, gitu ya, melihat gitu ya. Kadang teman-teman hanya mendownload saja.
tidak membaca melalui aktivitas melalui apa LMS. Tapi sebenarnya itu kan bukan hal yang apa ya, yang wajib dalam arti gini. Saya nggak sempat nih, saya download dulu. Nah, saya download dulu, saya baca di luar sistem. Boleh nggak? Boleh sebenarnya, nggak masalah. Makanya saya katakan, student engagement score itu hanya early warning system. Tapi sebagai penentu adalah presensi yang dilakukan dosen yang dilihat melalui menu khusus, menu laporan, bukan menu student engagement score. Ya, sekali lagi ya, bukan, aduh 7 menit lagi. Oke, bukan menu student engagement score, ya, karena kadang masih apa ya, agak takut gitu ya teman-teman. Ya, tapi tetap ya, semua aktivitas harus dilakukan. Oke, selanjutnya Mbak Putri ya, tadi sesi pembelajaran diklik lagi. Diklik lagi, terus diklik lagi sesi satu, oke. Ya, tadi adalah eh, materi dalam bentuk PPT, ada bentuk modul e-book juga dilengkapi ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami menyediakan e-book yang bisa di-download. Kalau Bapak Ibu beli itu ada yang harganya 1 juta, kami siapkan. Ya, tinggal download saja. Kemudian RPS dan video pembelajaran, bisa diklik video pembelajaran. Oke. Nah, Nah, ini diklik saja videonya ya. Diklik nanti akan eh, terikot Bapak Ibu apa ya istilahnya itu melihat berapa lama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini lihat hanya separuh, maka di laporan dosen akan eh, terikot 50%. Gitu ya. Jadi memang harus melihat secara utuh, melihat secara full gitu ya. Dan eh, rekan-rekan jika belum memahami apa yang disampaikan di video bisa tanya di forum tanya jawab atau di ini ya kolom komentar di bawah. Ini bisa bertanya. Nah, silakan bertanya, nanti dosen akan meresponnya. Nah, kalau ini masih belum paham, nah tadi ada perkuliahan secara sinkron. Perkuliahan secara sinkron itu menggunakan fasilitas Zoom. Coba Mbak, coba diklik di sesi kedua kalau biasanya saya itu Vicon di sesi kedua, di genap. Klik aja. Nah, ini nih Vicon nih. Nah, Vicon di sesi klik saja. Nah, Vicon ini adalah aktivitas sinkron di mana teman-teman yang belum paham membaca materi, belum paham membaca e-book, belum paham melihat video, belum paham ketika bertanya menggunakan kolom komentar, ini adalah saatnya untuk melihat atau bertanya secara langsung dengan dosen. Caranya gimana? Klik aja. Karena kebetulan pertemuan sudah selesai, maka nggak akan muncul join ya. Ini diklik saja join, maka akan masuk ke Zoom. Dan akan secara otomatis tercentang kehadirannya di sini ya, di Zoom ya. Namun silakan digunakan link yang tersedia di LMS, bukan link yang di-share. Kan biasanya gini, ada link yang di-share keluar, join dari luar. Itu biasanya nggak terrecord secara otomatis sebagai kehadiran ya. Itu perlu diperhatikan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diketahui rekan-rekan, Vicon ini tidak wajib bagi teman-teman mahasiswa, tapi wajib bagi dosen. Ya, nah eh, kenapa seperti itu? Karena ya kita tahu bahwa teman-teman itu ada banyak yang kerja, bahkan hampir 80% survei kami ya. Itu para pekerja. Tentunya kalau kita eh, paksakan hadir Vicon ya, ya akan sulit menyesuaikan. Oleh karena itu, kami tidak mewajibkan. Tapi tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Vicon yang kami lakukan itu nanti direcord dan kami akan unggah kembali di LMS ya, dan Bapak Ibu bisa melihat. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, itu contoh itu rekaman Vicon tuh. Nah, dilihat rekaman Vicon. Nah, ini rekaman Vicon Bapak Ibu. Rekaman Vicon yang saya lakukan. Nah, di rekaman Vicon pun masih tetap atau bisa download melalui Google Drive ya. Nah, jadi ada dua opsi. Bisa lewat Google Drive, bisa kebetulan ini Google Drive ya. Saya simpan di Google Drive. Ada juga yang disimpan melalui channel YouTube. Nah, melalui channel YouTube. Oke. Oke ya. Berapa menit lagi nih?
Coba dicek. Berapa menit lagi? 2 menit Pak Nopi, izin. Oke, baik. 1 menit. Oke, tadi adalah aktivitas pembelajaran, rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan tugas? Bagaimana dengan kuis? Tugas, biasanya kami memberikan tugas itu dalam bentuk apa namanya, membuat artikel, membuat video, apa namanya, presentasi gitu ya. Jadi tidak menggunakan apa ya, tes pilihan ganda. Biasanya tes pilihan ganda itu digunakan untuk kuis saja. Nah, klik kuis, klik kuis. Yuk klik yang kuis. Bukan bukan itu. Yang di, nah, klik kuis. Nah, biasanya di setiap sesi ada kuis. Kebetulan saya tidak menggunakan kuis ini ya. Kuis itu biasanya diberikan untuk apa ya, istilahnya itu ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda gitu kan terkait materi. Paling ada beberapa pertanyaan menggunakan pilihan ganda dan di situ nanti akan otomatis ter apa ya, istilahnya terlihat nilai nilai yang Anda hasilkan atau yang Anda kerjakan tadi ya. Itu kuis. Kalau tugas tetap caranya, coba balik ke tugas. Caranya tugas dikerjakan kemudian dikumpulkan. Nah, ini ya contohnya ya. Dikumpulkan, biasanya karena yang diminta itu adalah apa namanya, video, artikel, maka bisa di-attach ya. Di-attach ya. Di sini ada di-attach, dimasukkan berkasnya dan ditempel link videonya. Link videonya bisa melalui Google Drive atau channel YouTube. Nah, tergantung instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Begitu ya, rekan-rekan mahasiswa. Terus di bawah ada berkas, ada pengajar, itu adalah data mahasiswa yang ada di kelas itu, kelompok, kemudian student engagement score ya. Oke, terus ada lagi Mbak Putri, sebentar, bentar. Oke, coba di ini Mbak Putri, koneksi ke Drive coba. Nah, perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dapat menggunakan akun Google Drive ya untuk menambah kapasitas memori yang ada di LMS ya. Jadi dari sekarang siapkan akun Google Drive yang kosong, biasanya lumayan ya, ada 15 GB ya, yang kosong yang nanti dikoneksikan ke sini ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mengunggah tugas itu akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah karena kapasitas penyimpanannya lebih besar. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan, mengintegrasikan? Nah, ini ya, diklik Google Drive, kemudian lanjutkan ke Google Drive. Nah, ikuti saja ya, ikuti saja, masukkan akunnya ya. Coba diklik, bisa nggak Pak? Diklik. Nah, lanjutkan ke Google Drive. Nah, itu biasanya akan ini ya, akan mengkoneksikan ke Google Drive. Ikuti saja ya, ikuti saja. Beberapa, paling tidak ada 3 tahap ya, Mbak Putri ya, 3 atau 4 tahap ya. Oke, 3 atau 4 tahap. Oke, baik. Selanjutnya langsung ke obrolan. Obrolan itu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dapat bertanya ya, bercakap-cakap di sini ya. Dan kemudian, nah ini ya contoh ya, percakapan-percakapan. Kemudian jelajah, jelajah ini untuk berselancar karena LMS ini terintegrasi dengan Spada, maka teman-teman bisa melihat apa materi-materi lain di Spada atau di tempat yang lain, gitu ya. Bisa beli juga kursus yang ada di sini. Oke, terus apa lagi Mbak? Notifikasi, itu notifikasi nanti akan muncul jika ada tugas, ada Vicon, itu pasti akan muncul ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Mbak Putri, saya pikir cukup masuk ke sesi tanya jawab saja. Kita batasi berapa pertanyaan, Mbak Aryani? 3 ya, tiga, Tiga barangkali Pak Iya, tiga Nopi. boleh pertanyaan tiga, ya. Kak. Oke. Eh, Nanti untuk saya 3 pertanyaan. Saya nggak tahu untuk Pak Ihwani, monggo silakan ya. Kita buka dulu pertanyaan untuk apa LMS dan juga sistem akademik. Silakan, jika ada yang bertanya. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh raise hand, nanti bisa langsung komunikasi langsung dengan Pak Nopi atau bisa juga melalui chat. Oke, sudah ada Mas Ahmad Afandi. Silahkan dibuka kameranya agar bisa komunikasi secara langsung. Mohon teman-teman bisa dibantu untuk unmute. Ya, silakan Pak Ahmad Apandi.
Suaranya di-unmute teman-teman. Mohon Tolong ya. teman-teman Ya, silakan. panitia. Pak izin bertanya Pak Ya, silakan. Edling di suatu mata kuliah itu kita sudah coba download materinya, terus ininya juga kita baca semua materi dan kita sudah komen juga, tapi di absensinya itu masih alpha. Itu kenapa ya Pak? Oke, baik, baik, terima kasih. Oke ya, langsung saya jawab. Proses yang sudah dilakukan itu nanti akan dicek oleh Bapak Ibu dosen di akhir ya, biasanya hari Senin, Selasa, gitu ya. Senin atau Selasa, Bapak Ibu dosen akan merekapitulasi aktivitas Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di menu laporan, bukan di student engagement ya, tapi di menu laporan nanti akan terlihat aktivitasnya. Kalau kalau belum kalau belum ada kemungkinan memang belum dipresensi. Bapak Ibu bisa bertanya ke dosen yang bersangkutan bahwa Bapak Ibu terpresent, belum terpresent ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa berkomunikasi secara tapi perlu diingat juga bahwa aktivitas itu per sesi ya, Bapak Ibu ya, Pak Pandi ya. Jadi aktivitas per sesi. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan aktivitas di luar sesi. Misalkan sekarang sesi 2 gitu ya. Sesi 2. Sesi 2 ternyata Bapak kembali melakukan aktivitas karena di sesi satu nggak beraktivitas ya. Di sesi satu nggak beraktivitas sama sekali. Sekarang sudah masuk sesi 2, kemudian Bapak beraktivitas. Ya, berarti kan itu sudah melampaui minggu. Nah, tentunya itu tidak bisa direcord atau tidak bisa dipresentkan gitu ya. Kecuali memang ada izin barangkali ya, izin dari dosen karena minggu yang lalu itu ada aktivitas apa gitu. Dan itu pun tergantung dosen ya, bisa mempresent atau tidak gitu ya. Tapi walaupun begitu, kami tidak menutup akses di sesi sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau sebelumnya tidak beraktivitas di sesi satu, terus sekarang sudah masuk sesi 2, ya boleh saja Bapak Ibu mempelajari di sesi satu, nggak ada salahnya. Cuma memang konsekuensinya tadi tidak bisa dianggap hadir. Itu ya. Tapi kalau misalkan saya sudah melakukan aktivitas di minggu yang sesuai, tapi belum masih alpa, nah silakan berkomunikasi dengan dosennya. Biasanya gitu, mahasiswa saya juga gitu. Dan saya akan cek, saya layani, saya langsung sesuaikan. Kalau memang benar-benar beraktivitas. Seperti itu, Pak Ahmad Apandi. Cukup jelas? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Kedua ada Mbak Umi Mulyani. Oke, Mbak Umi, silakan. Silakan. Teman-teman boleh dibantu unmute untuk Mbak Umi Mulyani. Silakan, Ibu. Selamat siang Bapak Nopi. Selamat siang, silakan Bu. Ya, saya kan mahasiswa baru yang baru masuk di sesi ketiga. Oke. Jadi sesi pertama dan sesi keduanya itu saya kosong, masih alpha. Itu gimana ya Pak ya? Ya, Harus gimana gitu untuk mata seperti pelajarannya? sesi 1 dan sesi 3. Sesi 1 dan 2-nya masih kosong, Dong. masih alpha, AA. Karena saya mahasiswa baru yang baru masuk di sesi ketiga. Oke, oke, baik, baik. Oke, kalau seperti itu sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Rektor dan juga arahan dari Pak Iwani ya, itu bisa melaporkan ke Kaprodinya untuk bisa dibantu mempresentkan. Tentunya, tentunya Bapak Ibu kalaupun sudah lewat, nggak usah khawatir, Bapak Ibu tetap harus beraktivitas ya. Beraktivitas itu artinya tetap melihat, mendownload di sesi 1 tetap beraktivitas saja, Ya. ya kan? Begitu juga di sesi yang kedua, lakukan aktivitas yang sama sesuai LDP. Nah, nanti tinggal melaporkan diri bahwa mohon izin Bapak Ibu Kaprodi, saya mahasiswa yang masuk di sesi ketiga, saya sudah beraktivitas di sesi 1 dan 2, namun belum dipresentkan. Mohon dibantu untuk menyampaikan ke dosen atau bisa berkomunikasi langsung dengan dosennya. Insya Allah dosen bisa kok memahami itu. Nanti Bapak Ibu Kaprodi akan menyampaikan bahwa benar Ibu Umi Mulyani baru masuk di sesi ketiga. Itu Bu Umi?
Iya, Cukup jelas? iya Pak. Makasih. Sudah jelas Ah, Pak. oke, Makasih ya Pak baik. Novi. Ya, sama-sama, Bu. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Nopi. Nanya terakhir. Dan sekaligus nanti bisa di Pak Nopi tentukan penanya terbaik Pak Nopi. Ini kita akan kasih salah satu door prize GoPay. Ya, Ini dari 3. silakan. Silakan satu lagi ada Pak Wayan. Baik, silakan Silakan Pak Pak Wayan. Pak Wayan. Selamat siang, Pak Wayan. Dari Bali kah? Selamat siang Pak Doni, saya dari Bali. Oh, Bali. Beli Wayan ya. Ya, Wayan. ya, Bapak mohon izin bertanya Ya. dua hal nih Pak. Pertama, apakah postingan dosen itu mempengaruhi skor engagement itu ya Pak? Itu pertama. Jadi gini, begitu diposting kita mungkin ya satu hari nggak ngerespon gitu ya, belum belum baca atau belum download, tapi masih dalam Rabu ke Minggu itu. Nah, itu apakah mempengaruhi skor itu? Itu pertama. Yang kedua, kita kan ikut Vicon ya Pak ya, ikut Ya. Vicon, kemudian record atau rekaman Vicon itu kan diunggah kembali sebagai Betul. backup bagi yang tidak bisa ikut Vicon. Nah itu Betul. apakah mempengaruhi skor atau presensi atau ada apa ya pengaruhnya ke presensi Pak, video atau hasil rekaman itu? Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bapak coba bedakan antara student engagement score dengan ini Pak, dengan presensi, ya. Bedakan. Karena gini, seperti yang tadi saya sampaikan, dosen di dalam melakukan presensi itu ada apa namanya, ada menu khusus Pak. Ada menu khusus di mana menu itu adalah menu laporan aktivitas teman-teman mahasiswa, ya, aktivitas teman-teman mahasiswa. Nah, aktivitas itu tercatat di setiap minggunya dan itu menjadi dasar untuk present. Oke. Nah, kemudian student engagement score sesuai pertanyaan Bapak tadi bahwa apakah ada pengaruh materi yang diunggah dosen terhadap student engagement score? Ada, Pak. Jadi di student engagement score itu nanti akan masuk dosen itu mengupload materi apa saja. Oke. Nah, nanti di situ akan ada aktivitas ya tadi yang saya sampaikan, Pak, membaca, kemudian mendownload gitu kan, melihat video. Nah, itu semua semua akan terikot, Pak. Semua akan terikot. Nah, itu akan membentuk satu prosentase. Kadang gini, eh, di student engagement score itu kok prosentasenya kecil. Ternyata setelah saya cek, Pak, teman-teman dosen, teman mahasiswa itu hanya download saja, tidak membaca di apa LMS. Makanya saya katakan bahwa apa salah nggak membaca di LMS? Nggak salah, Pak. Nggak membaca di LMS itu nggak salah. Tapi pengaruhnya ke student engagement score. Tapi kalau bicara tentang saya belajar kok, iya saya belajar. Dengan mendownload, membaca saya belajar tanpa harus membaca di LMS kan gitu. Makanya saya bedakan antara apa tadi student engagement score dengan table atau laporan yang untuk present. Gitu Pak ya. Jadi sekali lagi Bapak boleh mengkhawatirkan student engagement score, tetapi sekali lagi itu tidak menjadi patokan presensi. Gitu Pak ya. Gak apa-apa itu sebagai sebagai apa ya warning ya, atau warning bahwa saya sudah beraktivitas. Oke, nanti kalau misalkan ada yang belum jelas juga terkait student engagement score, nanti bisa dikonsultasikan secara langsung atau melalui staf saya, Mbak Putri ya. Begitu Pak Wayan Wayan. Sumarayasa di Bali Oke. mana Pak? Balinya di mana Pak? Oh lagi di unmute apa di mute. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ya, Wayan. Oke, oke, Pak Nopi, baik. izin Mbak Riani. Waktunya Iya, sudah habis. Saya boleh izin nggak? Karena saya harus ada kegiatan yang lain. Boleh izin, Mbak Aryani? Sebelum izin, barangkali Pak Nopi pilih satu penanya Kak, barangkali Oke, Pak Nopi. Dari baik. 3. Dari tiga. Eh, yang terakhir, Pak Pak Wayan. Wayan. Mohon Ya. tim panitia mungkin bisa mencatat Pak Wayan, nanti bisa dihubungi. Oke, selamat Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya sudah bertanya. terima kasih Pak Nopi atas Baik, Terima kasih, materi Pak yang Novi. sudah terima kasih. Mohon disampaikan. izin semuanya. Saya langsung live ya. Mohon Oke, izin ya. Ya, terima sukses kasih, selalu Pak Pak Novi. Nopi. Ya. Hmm. Oke.